Selamat sore ibu-ibu terkasih, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Tema khotbah kita pada hari ini adalah baik seperti Tuhan, yang diambil dari 1 Samuel 9 ayat 1 hingga 10. Saya mau mengajak ibu-ibu untuk membayangkan apa yang ibu-ibu rasakan ketika mengalami penolakan. Apa kira-kira yang ibu-ibu terima dalam hati ketika ada orang yang berkata atau kita mendengar gak layak dia, gak usah pilih dia, aku gak suka dia pokoknya. Atau dengan bahasa apapun. Ibu-ibu, normalnya menghadapi penolakan setegar-tegarnya seseorang pasti akan menyisakan syok. Ada sesuatu yang dia rasa dan dia pasti mengalami kondisi yang tidak nyaman, bahkan tidak damai sejahtera. Apalagi kalau kita yang ditolak itu orangnya baik-baik, hidupnya lurus-lurus, tidak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu tiba-tiba mengalami penolakan. Kisah ini jadi menarik karena yang ditolak ini bukan manusia, bukan orang biasa, tapi yang ditolak adalah Allah. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Tuhan rasa ketika Israel menolak Tuhan sebagai raja. Mari ibu-ibu, kita mau belajar, mau melihat begitu baiknya Tuhan. Kitab 1 Samuel berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Perubahan dalam kehidupan nasional di Israel itu khususnya berkisar pada 3 orang, yaitu Nabi Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Ibu-ibu terkasih, kitab yang kita baca pada hari ini, perikop 1 Samuel ayat 9, sangat berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 8. Kita melihat di situ di pasal 8 bahwa bangsa Israel memaksakan kehendak mereka. Bangsa Israel menghendaki untuk tetap diperintah oleh seorang raja manusia. Dan Allah berkata bahwa sesungguhnya dengan mereka meminta seorang raja manusia, mereka telah menolak Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang selama ini memerintah mereka. Disinilah kita bisa merenungkan, jika kita di pihak yang dikecewakan, di pihak yang dikhianati, apa respon kita? Pada umumnya kita akan melakukan setimpal dengan perlakuan mereka yang lakukan terhadap kita. Kalau kita dikecewakan, kita pun akan bisa mengecewakan mereka. Kalau kita ditolak, kita bisa saja berkata, tidak urus dengan mereka. Seperti bangsa Israel, mereka sudah menolak Tuhan. Mereka mengecewakan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Lalu apa yang Tuhan perbuat dengan bangsa Israel ini ketika meminta seorang raja di tengah-tengah mereka? Yang mengejutkan, sekalipun Tuhan dikecewakan, ditolak, dikhianati oleh permintaan itu, tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan masih sayang kepada bangsa Israel. Terbukti Tuhan memilihkan raja yang terbaik bagi mereka, dan pilihan itu jatuh kepada Saul. Saul adalah orang yang baik, raja yang ideal bagi mereka, dan itu pilihan Tuhan buat mereka. Terlepas dari akhir kisah hidup Saul yang mengecewakan, tetapi kalau kita membaca perjalanan awal-awal Saul menjadi raja, tampak Saul adalah raja yang sangat ideal. Apa fakta-fakta tentang Saul? Mengapa disebutkan sebagai seorang yang ideal sebagai raja? Yang pertama, Saul adalah
anak dari keluarga yang berada, anak keluarga kaya. Kita bisa baca di ayat 1. Saya bacakan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kisi bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Kalau dari keluarga kaya, tentu dibekali dengan pendidikan, dibekali dengan banyak hal yang membuat wawasannya maju dan berkembang. Dan Saul punya akan hal itu. Yang kedua, ibu-ibu, Saul adalah seorang muda yang elok rupanya. Ada pada ayat 2 disebutkan, tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi secara perawakan dia ini luar biasa. Punya karisma, punya wibawa, dan punya tinggi badan yang cocok sekali sebagai seorang raja. Yang ketiga, pada ayat kelima, di situ ada tertulis, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Di sini ibu-ibu terlihat bahwa Saul ini adalah orang yang hormat dengan orang tuanya, yang mengkhawatirkan orang tuanya, yang tidak egois, berpikir tentang dirinya sendiri. Ini salah satu kriteria ideal sebagai raja. Yang keempat, di ayat 7. Mari kita baca di ayat 7. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Dari sini ibu-ibu, Saul juga orang yang tahu etika, tahu norma, tahu sopan santun. Siapa yang memilih Saul? Jawabnya adalah Tuhan. Terlihat begitu Tuhan sayang kepada bangsa Israel, dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Allah tetap memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur segala sesuatu yang harus terjadi di dalam sejarah kehidupan orang Israel. Allah adalah Dia yang berdaulat, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur Allah, melainkan justru Dialah yang mengatur jalan hidup manusia. Mari kita lihat di ayat 15-16, saya bacakan saja. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Di sini bisa dilihat bagaimana Allah berdaulat atas kehidupan bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel menghendaki, menolak, memaksa Tuhan untuk mencari raja manusia. Ketika Tuhan mengizinkan raja pertama bangsa Israel ini, Allah tetap pegang kendali. Allah tetap harus jadi pemimpin tertinggi. Ibu-ibu sekalian, saya teringat kebaikan Tuhan di kisah Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Maka karena kekudusannya Tuhan mengusir manusia, Adam dan Hawa. Sebelumnya mereka menggunakan daun untuk menyemat cawat untuk tubuh mereka. Tetapi ada kisah adegan yang mengharukan ketika Tuhan membuat pakaian untuk mereka dan mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang kekudusannya harus mengusir manusia berdosa,
tetapi masih terlihat begitu sayangnya kepada mereka yang telah mengkhianati kepercayaan, yang mengecewakan, yang melanggar firman dan peraturannya. Dalam kisah ini juga sama, ibu-ibu. Bangsa Israel jelas-jelas menolak Tuhan. Tapi di sini ibu-ibu bisa melihat Tuhan tidak satupun lakukan yang sepadan dengan hal itu. Tuhan tidak memilih raja yang asal-asalan. Tuhan tidak memilih yang jelek. Tuhan memilihkan terbaik buat mereka. Itulah kasih Bapa. Kadangkala kita sebagai anak-anak sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Tetapi Bapa dalam anugerahnya masih menjagai kita, masih melindungi kita, masih menudungi kita. Saya berharap kebenaran ini tidak membuat saya dan ibu-ibu salah mengerti sehingga berkata kalau demikian aku akan bertekun dalam dosaku. Aku tidak butuh Tuhan, toh Tuhan tetap sayang aku. Tentu saja poinnya tidak demikian. Poinnya adalah justru mari kita ingat di dalam kondisi kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Di dalam kondisi kita jauh dari Tuhan, Tuhan masih terus mendekat bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Bukankah itu seharusnya membuat kita semakin kembali kepada Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam hidup ini Tuhan juga mempertemukan kita dengan banyak orang. Tidak semua orang yang kita temui baik, ya kan? Ada orang yang suka ngeselin. Lalu bagaimana cara kita bersikap dengan orang yang seperti ini? Tuhan mau kita menjadi penolong yang baik, seperti bujang Saul. Bujang ini tidak menyesatkan Saul. Tuhan mau kita menjadi penolong yang baik, yaitu pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada pepatah, saya mengutipnya, seorang kawan yang berkualitas akan memberikan nasihat yang berharga. Ibu-ibu yang saya kasihi, hidup kita bukan milik kita seutuhnya, karena kita ini adalah milik Tuhan. Di tengah zaman yang penuh hiruk pikuk dan tantangan, kita diajak untuk peka terhadap apa yang terjadi. Allah ingin kita senantiasa berdialog dengannya. Dan yang pasti dalam segala keadaan Allah hendak mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ia ingin menyatakan kasih-Nya bagi kita semua, baik melalui peristiwa yang baik maupun yang tampaknya menyakitkan. Roma 8 ayat 28 ada tertulis, mungkin kita bisa baca sama-sama ibu-ibu. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu yang terkasih, orang yang dikendalikan Tuhan hasilnya sangat baik. Marilah kita menjadi pribadi yang baik seperti Tuhan, seperti tema khotbah kita hari ini, sehingga damai sejahtera ada selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.